Halo, ketemu lagi dengan saya Ngurah dari Pintar Saham. Tempat kamu mendapatkan insight investasi yang bisa bikin kamu cuan. Kali ini mengikuti dengan hari kemarin, karena kayak kemarin bahas Java, jadi saya bakal bahas saham Cepin atau Carun Pokpan Indonesia. Cepin ini bisa dibilang market leader-nya ya untuk sektor pakan ternak ayam di Indonesia saat ini. Sebelumnya, seperti biasa kita lihat dulu harga sahamnya di hari ini di 5.075. Pada saat video ini dibuat secara dari awal IPO itu kalau based on Google Finance memang sudah naik 16.000% ya, luar biasa. Tapi kan itu tahun 2005. Kalau 5 years-nya memang dia udah naik juga, itu 40% 5 tahun, atau rata-rata ya 8% setahun ya. Kalau kita lihat year to date-nya memang agak kelihatan ya di sini. Nah, nanti saya coba lihat year to date-nya, tapi sebelumnya kamu pasti ingin tahu juga profilnya dulu ya. Dari kepemilikan sahamnya, Carun memang eh, lima, publiknya itu sekitar 40-an% ya. Di sini tidak terlihat. Bisa dilihat di sini, untuk kepemilikan sahamnya Carun itu 44% masyarakat, sisanya itu PT Carun Pokpan Indonesia, dan itu ada hubungan dengan keluarga Jiaravanon dari Thailand. Jadi keluarga, ya ini dia, Jiaravanon merupakan keluarga terkaya dari negeri Gajah Putih, Thailand. Dia memiliki Carun Pokpan Group yang merupakan pemilik bisnis pakan ternak dan udang terbesar di dunia. Jadi selain di Indonesia, mereka juga berinvestasi di 21 negara. Tuh. Oke, terus kita lihat dulu kinerjanya ya, update terkait dengan Carun ini. Kalau dilihat dari laporan keuangan kuartal 1, memang pertama saya bahas liabilitas dan ekuitas kali ya, karena kan kemarin kita ngelihat, wah Java ternyata liabilitasnya lebih besar daripada ekuitasnya. Kalau di Carun sendiri, total liabilitasnya lebih rendah dibanding total ekuitasnya, sehingga dari sisi risk dianggap lebih rendah dibandingkan si Java kalau kita compare yang kemarin. Nah, kalau dari penjualan memang sebenarnya tumbuhannya tidaklah signifikan ya dibanding kuartal 1 tahun lalu. Nah, cuman yang menjadi concern adalah beban pokok penjualan yang meningkat lumayan drastis, dan sehingga labanya pun drop ini ya, nggak, masih berstatus laba jika dibandingkan Java. Kemarin kan statusnya langsung rugi ya. Tapi kalau yang si Carun ini masih untung statusnya, cuman drop banget dibanding tahun sebelumnya. Oke, sekarang kan pertanyaannya, sebenarnya berapa sih bobot atau kontribusi dari bahan baku, karena kan concernnya pakan ternak ini selalu tentang tingginya harga bahan baku yang sebagian besar masih kategori impor. Jadi saya coba lihat beban pokok penjualannya secara lebih detail. Nah, di sini kamu bisa lihat beban pokok penjualan untuk di rinciannya, bisa dilihat di laporan keuangannya. Di sini terlihat itu dia di bobotnya, beban dari bahan baku itu mencapai 80% dari total beban pokok penjualan. Jadi memang besar banget, dan kalau saya compare bahan baku yang digunakan dengan revenue-nya itu mencapai 70%. Jadi sisanya cuma 30% itu harus dibagi-bagi dengan biaya-biaya yang lain, sehingga sepertinya, bukan sepertinya, memang itu terlalu berat ya. Kalau kita lihat dari ini ya, beberapa penelitian pun memang 70% bahan baku industri pakan ternak masih berasal dari impor, padahal bahan baku berkontribusi sekitar 80% terhadap struktur biaya produksi industri pakan ternak. Jadi concernnya di situ. Nah, kalau kita ngelihat dari posisinya ya, dengan posisi dia seperti ini, karena dia drop labanya dan sebagainya, maka proyeksi yang saya buat terkait price earning ratio dengan asumsi laba bersih hanya tumbuh 5% aja, itu memang jadinya nggak nutup ya, karena harga sahamnya saat ini sudah lebih tinggi dibanding proyeksi pertumbuhan laba bersih 5%. Begitu juga dari sisi price book value. Nah, price book value kelihatan lebih gede ya, 5.700, karena emang tengah apa, rata-rata dari PBV 1 tahunnya di angka 3,42, yang kategorinya tergolong premium dong kalau PBV yang sekian. Sehingga sepertinya ini masih perlu waktu ya untuk melihat bagaimana kembangan sektor pakan ternak ayam selanjutnya. Meskipun peluang bertumbuhnya, konsumsinya masih sangat tinggi peluangnya di Indonesia. Kalau kita lihat berita terkait hal tersebut, memang mereka hanya membidik penjualan naik 5% saja di 2023, dan laba bersihnya pun hanya dibidik sama seperti tahun 2022. Jadi
udah syukur nggak turun gitu aja kalau lihat dari ininya ya. Jadi yang penting sudah sama kayak tahun 2022 aja udah bagus. Kalau kita lihat ini ya, ya target labanya stagnan. Jadi tidak ada target untuk bertumbuh dibanding 2022 laba bersihnya karena memang concernnya di biaya bahan baku sekali lagi. Oke, terus melihat hal tersebut, kita coba lihat dari sisi yang ini. Ini ya, fair price earning-nya juga dianggap terlalu mahal untuk posisi saat ini di angka 40-an. Kalau di compare dengan, meskipun target price-nya di 6.000, menurut saya itu terlalu over ya, karena memang masih laba bersihnya diperkirakan tidak akan bertumbuh. Itu kan dari itu pun didapatnya dari ini ya, public expose-nya Cepin ya. Cepin sudah melakukan public expose dan memang salah satu tanya jawabnya memang menyebutkan hal tersebut. Aku nggak saya tampilin dari sini ya. Oke, tapi bisa kamu cek ya di websitenya Cepin. Memang Cepin ini salah satu yang populer ya. Selain dia penguasa market share pakan ternak ayam, dia juga sebenarnya ownership-nya banyak dipegang oleh fund aset manajemen yang kategori populer seperti The Vanguard, BlackRock juga megang saham ini sebenarnya. Northern Trust Global Investment dan sebagainya ini based on data 30 April 2023 dan 31 Mei 2023. Jadi udah update ya. Itu ya. Jadi sebenarnya ada big fund juga yang megang saham ini, cuman prospek ke depannya aja yang sepertinya lebih menarik sektor lain jawabannya. Kalau dari sisi teknikal sendiri, kalau saya melihat, nah ini dia. Ini ya, jadi kalau tren tren secara long termnya kan emang kelihatan turun ya dari sini ya. Nah, dengan melihat seperti ini, dengan time frame yang lebih pendek, maka target resisten di 5275, supportnya di 4430 atau juga bisa di sini, di 4810. Terus dengan posisi saat ini apakah layak buy atau enggak? Balik lagi sih dari sisi fundamental kan sebenarnya belum ada sentimen positif, baik itu proyeksi ke depan dan peluang ke depan. Ya, sepertinya masih banyak faktor yang menghambat ini untuk naik lagi. Ya, cuman siapa tahu ada perubahan drastis di bulan-bulan berikutnya, siapa tahu bahan bakunya jadi lebih murah dibanding sebelumnya, sehingga ya itulah saatnya kita masuk. Kalau melihat situasi seperti itu, kalau secara teknikal sih sepertinya dengan downtrend seperti ini, sepertinya belum pas untuk masuk. Itu dia dari saya terkait dengan saham Cepin. Semoga bisa memberikan insight buat kamu. Jangan lupa untuk memberi masukan, like dan subscribe-nya juga karena itu sangat penting untuk keberlangsungan channel YouTube ini. Thank you itu ya jadi saya sehat dan cuan selalu buat kamu.